Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira birahmatika arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pagi ini atau petang yang mulia ini 6 November 1 Rabiul Akhir, kita berjumpa lagi dalam program Pusat Bahasa College University Perguruan Agama Sri Begawan dalam acara mingguan tentang doa-doa dalam Al-Quran. Sebenarnya kita belum banyak membincangkan tentang doa, masih ayat-ayat doa. Ayat-ayat doa yang menuntun kita untuk berdoa kepada Allah. Bila kita berdoa kepada Allah, di samping kita perlu membaca doa dalam Quran, doa dalam hadis, kita perlu juga mengetahui adab-adab berdoa, syarat-syarat berdoa yang terdapat dalam Quran dan hadis. Dan kita sudah bincangkan terakhir ini ayat dalam surah Al-Baqarah tentang doa. Firman Allah dalam ayat 186 halaman 28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ini sudah kita bincang secara ringkas dalam 2 pertemuan. Kita mau lanjutkan lagi, dan minggu lepas kita kaitkan dengan ayat 62 surah An-Naml ya. Surah An-Naml. Amma yujibul mutarra iza da'ah. Petang ini kita nak kaitkan dengan hadis. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya hadis kudusi. Hadis kudusi ada dalam Sahih Bukhari. Allah Ta'ala berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ini awal hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, Allah mengikhtiarkan, memaklumkan untuk memerangi orang itu. Subhanallah. Bukan itu yang di highlight di sini ya. Yang di highlight di sini perkataan yang sesudahnya, firman yang sesudahnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Amal ibadat yang sangat dikasihi Allah, yang sangat disukai Allah, yang dilakukan si hamba adalah amal fardu, itu nomor 1. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian sesudah kita melaksanakan salah ibadat fardu, kita perlu berbuat ibadat sunat banyak-banyak. An-nawafil, ibadat sunat banyak-banyak. Bila kita melaksanakan ibadat sunat, hatta uhibbah, Allah akan mencintai orang itu yang sudah memperbanyak ibadat sunat. Fa iza ahabbtuhu, bila Allah telah mencintai orang itu, katanya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau orang itu sesudah melakukan ibadat fardu, dia memperbanyak ibadat sunat, Allah akan mencintai orang itu, dan Allah akan mengawal pendengaran, penglihatan, gerakan tangan dan langkah kakinya akan dikawal Allah dengan baik.
Subhanallah, alangkah perlunya kita kepada kawalan dan penjagaan Allah seperti ini ya. Macam mana mendapatkannya? Bin nawafil, dengan membanyakkan ibadat sunat. Subhanallah. Kadang-kadang orang cuek terhadap ibadat sunat ya. Sesudah itu Allah menyatakan di sini, bila Allah telah mengawal gerakannya, pandangan, pendengaran dan lain-lain, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau orang itu meminta kepada Allah, Allah pasti memberi. La'u'tiyannah ini kalau orang mengaji Arab ya, ada nun di sana, nun penguat, nun takkid, nun taukid, thaqilah. Artinya janji Allah itu akan memenuhi permintaan orang itu sangat kuat sekali. Jadi apa pelajaran yang diambil di sini? Kita kaitkan dengan ayat dalam surat Al-Baqarah tadi 287. Di sana ayat menyuruh kita berdoa. Banyak lagi ayat-ayat doa tempat lain. Dan di hadis kudusi ini, hadis ini menjanjikan Allah akan memenuhi permintaan orang yang banyak melakukan ibadat sunat. Jadi apa maksudnya? Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, banyaklah membuat benda-benda yang sunat. Salat sunatnya ya. Kalau boleh, kalau mampu puasa sunatnya, tilawah Quran, zikir. Kita akan pandai memanage masa kita. Kenapa orang itu kadang-kadang terabai ataupun cuai dalam melaksanakan ibadat sunat? Karena tidak mengelola masa dengan baik. Masa banyak pergi kepada perkara yang mubah berlebih-lebihan. Di dalam kitab Tajul Arus yang disorot dalam program Selasa malam Rabu ya, jam 8 malam hingga jam 9, Selasa malam Rabu. Di sana kami ada program bersama Tajul Arus di pusat Kajian Jawi ya. Di sana disebut pentingnya mutabaah Rasul. Kita perlu mengikuti cara hidup Rasul yang dikatakan di sana mutabaah. Di antara salah satu langkah yang disyorkan oleh pengarang buku Al-Imam Sukandari rahimahullah, jangan sibuk dengan amalan-amalan yang kurang bermanfaat. Jadi apa maknanya? Isilah masa dengan ibadat-ibadat sunat. Kalau kita mengisi masa dengan ibadat sunat, doa kita akan dikabulkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Memilih masa dan timing yang sesuai perlu. Kemudian mendoakan orang lain seperti yang disebut sebelum ini sangat perlu. Ingin doa kita mustajab, kita doakan orang lain, bukan didoakan diri sendiri saja. Karena bila kita mendoakan orang lain, orang yang kita doakan itu malaikatnya mendengar doa kita, malaikatnya mengaminkan doa kita, mengatakan amin walaka bimisil. Amin, engkau juga akan mendapat apa yang seperti kamu doakan. Ini sudah banyak kali kita sebut ya. Ini diantara adab-adab berdoa, mendoakan orang lain. Dan minggu lepas kita buat penekanannya tentang perlunya berdoa dengan doa yang dengan bahasa yang sangat menggugah, yang disebut dalam suratul Namal dengan bahasa orang yang terdesak. Kita dah kemukakan kisahnya minggu lepas, orang yang terancam mau dibunuh, lalu dia solat, dalam solat dia membaca ayat 62 suratul Namal, langsung Allah mengijabah doanya, karena ayat itu memang sangat menyentuh sekali ya. Dan di sini pula di antara adab berdoa agar doa kita dikabulkan, hadis kudusi, hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Artinya kita karena banyak membuat amalan sunat. Subhanallah. Amalan sunat yang kita lakukan membuatkan doa kita mudah diijabah Allah. Allah berjanji di sini. Allah berjanji
Kalau kita lihat kepada sejarah, kita kena selalu bersandar kepada sejarah ya. Kita bersandar kepada sejarah. Kalau kita ingat lagi seorang anak yang bapaknya koma 15 tahun, semua jemaah dah selalu dengar cerita ini ya. Anak perempuan umur 17 tahun, waktu ayahnya aksiden, dia masih berumur 2 tahun, ayahnya masuk rumah sakit, masuk hospital, 15 tahun terbaring di hospital, koma, tidak bergerak, tidak sadar diri. Anaknya waktu itu masih umur 2 tahun. Bila sudah 15 tahun bapaknya di hospital, di rumah sakit, ayahnya masih dalam keadaan yang sama. Anak ini berarti sudah 17 tahun umurnya. 17 tahun, subhanallah. 17 tahun. Dia minta sama ibunya untuk pergi ke hospital untuk mendoakan bapaknya. Dia yakin bila dia berdoa, doanya akan didengar Allah. Ini satu lagi ada berdoa ya. Satu lagi ada berdoa katanya, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan dasar kita yakin doa kita didengar Allah. Itu memang asas. Kita yakin doa kita didengar Allah. Jangan kita ragu, Allah kasih kah tidak? Allah beri kah tidak? Itu tak boleh. Jadi si anak tadi, pendek ceritanya, dia bacakan bapaknya suratul Baqarah. Dia baca zikir, baca doa, dia bersolat. Yang jelasnya sebelum dia ke hospital, anak ini subhanallah, kata ibunya yang bercerita dalam kisah ini, anaknya dari umur 7 tahun tidak pernah tinggal tahajud. Subhanallah, karena ibunya ibu tahajud. Datuknya, kakeknya, neneknya semuanya ahlu tahajud. Dari kecil anaknya sudah dididik. Inilah yang dibuat penekanan dalam hadis kudus ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Orang itu kalau ingin doanya diijabah, banyakkan ibadat sunat, banyakkan tahajud, banyakkan Quran, banyakkan tilawah, banyakkan tadabbur, banyakkan infak, banyakkan saum, puasa-puasa sunat. Kurangkan masa dengan benda-benda yang mubah, karena benda yang mubah itu membuat ibadat sunat tadi terkorban. Orang yang tidak baik pengelolaan pentadbiran masanya, dia banyak dengan benda yang mubah. Apalagi zaman sekarang ya, mungkin 2 jam, 3 jam satu hari dengan media-media yang dipegangnya. Bayangkan kalau sepanjang dia memegang media itu, dia boleh pegang Quran. Oh subhanallah, doanya akan didengar Allah. Inilah janjinya di sini. Yang jelas si anak tadi yang jelasnya apa? Dia meru'yah bapaknya, mendoakan bapaknya, sembahyang hajat untuk bapaknya dari pukul 1-1:30 pagi sampai subuh. Berapa banyak Qur'annya, berapa banyak air matanya keluar. Akhirnya menjelang subuh, bapaknya bercakap, subhanallah. Duduk bapaknya, ngomong bapaknya duduk. Man anti wa maza taf'alina huna. Kamu ini siapa? Mengapa kamu di sini? Mula-mula dia tidak yakin. Barangkali dia bermimpi, berangan-angan. Anak ini mula-mula tidak yakin suara bapaknya, karena sudah 15 tahun koma. Lalu bercakap lagi sekali. Man anti wa maza taf'alina huna. Kamu ini siapa? Mengapa di sini? Wah, alhamdulillah bapak saya sudah sehat, sudah duduk, sudah ngomong, sudah bercakap. Dia bangkit nak merangkul bapaknya. Subhanallah, bapaknya menepis, menolaknya. Haramun alaik, ittaqillah. Haramun alaik, haram. Kata si anak, Pak, bukan haram Pak. Halal saya merangkul bapak, memeluk bapak. Apalagi bapak sudah 15 tahun koma. Saya ini Asma, anak bapak.
yang dulu Bapak tinggalkan 2 tahun, sekarang saya berumur sudah 17 tahun. Nah, jadi hadis kudusi ini memang sesuai dengan kisah si anak tadi. Anaknya anak Quranik, anak Quran. Ibunya, keluarganya keluarga Quran. Subhanallah. Betul lah ya. Kalau doa kita ingin diijabah, jangan buang masa dengan kemubahan yang berlebih-lebihan. Bila orang tu hanyut dengan kemubahan, pegang media yang pada dasarnya mubah. Kalau yang haram dilihatnya berarti itu menyekat doanya diijabah Allah. Kalau dia berinteraksi dengan media yang haram, itu ada hadis lain mengatakan, nanti kita boleh bincang minggu depan, benda yang haram itu menyekat ijabah. Benda yang sunat mendorong untuk doa tadi diijabah oleh Allah. Bolehlah rujuk nanti hadisnya, hadis kudusi ini ya. Apa katanya tadi? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atahibbah hatta uhibbah. Bila orang tu banyak berbuat ibadat sunat, Allah akan mencintainya. Bila Allah mencintainya, Allah akan mengawal pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya semua dikontrol oleh Allah dengan baik. Kemudian terakhir sekali dikatakan wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia meminta, pasti akan kuberi, kata Allah. Wala in ista'adzani la'u'izanna. Kalau dia minta perlindungan, aku akan beri perlindungan. Alangkah berhajatnya kita pada zaman sekarang, era Covid ini, untuk menerapkan hadis ini ya, pemikiran hadis ini, pemahaman yang ada dalam hadis ini yang dikatakan fiqhul hadis, fiqhud doa. Perlunya kita belajar fiqhud doa dan fiqhul hadis untuk kita terselamat daripada COVID-19. Jangan kita hanyut dengan benda-benda yang mubah sehingga benda yang sunat terabai, benda yang wajib kadang-kadang tercuai. Jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Serentaklah kita berazam untuk berdoa dengan cara yang terbaik, menerapkan pemikiran yang ada dalam hadis tadi, memperbanyak ibadat sunat setelah ibadat fardu, apalagi di waktu-waktu mustajab ya. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, mencintai kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.